Klub sepak bola Tottenham Hotspur yang diketahui tak kunjung mendapat pelatih baru untuk musim depan. Laga big match Jerman versus Portugal yang dimenangkan oleh Jerman dengan 2 gol bunuh diri yang tercipta di pertandingan ini, hingga grup neraka yang masuk di grup F pada gelaran Euro 2020 dengan 3 negara kuat di dalamnya. Siapakah yang akan lolos ke fase berikutnya? Selamat malam dan jumpa lagi di Lensa Olahraga. Malam hari ini kita akan membahas 3 topik yang sangat seru dan tentunya sedang menjadi omongan oleh banyak penggemar olahraga, terutama sepak bola. Kita akan membahas topik-topik tersebut dengan 2 pundit yang sudah sangat dikenali di Indonesia. Siapakah mereka? Nah, sekarang ini sudah berada di studio Amarik FM dan Firjawan Ari. Selamat malam. Malam. Iya, benar sekali, Mutia. Pertama-tama kita mulai nih, ada Tottenham Hotspur yang lagi nyari pelatih baru setelah pemecatan pelatih lamanya, yaitu Jose Mourinho. Tapi sampai sekarang belum ada nih tanda-tanda pelatih baru untuk Tottenham Hotspur. Boleh dijelaskan dikit nggak, Mas Arik, ada apa sih dengan Tottenham Hotspur? Ini sebenarnya agak lucu ya, karena klub ini nggak punya pelatih setelah memecat Mourinho 2 bulan lalu di tengah-tengah Premier League yang masih berjalan. Saat itu Premier League itu belum menyelesaikan semua pertandingannya, menyisakan 10 pertandingan. Dan alhasil mereka harus menunjuk asisten pelatihnya, yaitu Ryan Mason, menjadi pelatih utama. Setelahnya mereka melakukan tanda tangan dengan Fabio Patrisi, mantan direktur dari Juventus. Lalu dari Patrisi ini dia tuh buat list isinya pelatih-pelatih incaran mereka. Mereka punya banyak nama di dalam list tersebut. Tapi lucunya di sini, ketika sebuah nama dirumorin buat jadi pelatih Tottenham besoknya, itu pelatih yang dirumorin nggak bisa perpanjang kontrak atau ditikung sama klub lain. Salah satu contohnya adalah Nagelsmann. Dirumorin ke Tottenham, besoknya udah langsung diambil sama Bayern Munchen. Lalu ada juga Erik ten Hag. Dirumorin juga besoknya diperpanjang sama Ajax. Selanjutnya juga dengan Roberto Martinez, mantan pelatih Everton. Tapi ternyata dia nyaman melatih timnas Belgia. Nama berikutnya adalah Conte yang baru aja dipecat sama Inter. Katanya ada beberapa kondisi yang tidak bisa dipenuhi sama Tottenham. Misalnya seperti Conte minta gaji segini, tapi tawaran gaji yang dikasih Conte itu di bawah dari yang Conte mau. Conte juga minta buat datengin 4 asistennya dari Inter. Tapi ya lagi-lagi Tottenham nggak bisa menuhi permintaan Conte. Lalu nama berikutnya juga ada Paulo Fonseca. Udah done deal, kesepakatan tiba-tiba batal. Alasannya sih belum jelas kenapa batalnya. Lalu selanjutnya juga ada Gattuso. Kasusnya sama kayak Conte. Pelatih minta datengin beberapa pemain yang dia mau, ya tapi nggak bisa dipenuhin sama Tottenham. Jadi pelatih-pelatih ini mikir juga buat ambil alih pelatih Tottenham buat musim depan. Kayaknya sih saya rasa masalah utamanya ada di ownernya Tottenham, yaitu Daniel Levy, yang nggak bisa memenuhi tuntutan-tuntutan dari permintaan calon pelatih-pelatih itu. Oke, jadi itu dia tadi mengenai Tottenham yang sedang kesusahan mencari pelatih untuk musim depan Premier League. Nah, tapi sekarang kita tahu nih alasannya kenapa. Nah, mengenai salah satu pembahasan terseru malam ini tentang laga big match Jerman melawan Portugal yang justru dimenangkan oleh Jerman dengan 2 gol bunuh diri yang tercipta di pertandingan ini. Nah, sebetulnya ada hubungannya nanti dengan pembahasan ketiga, tapi sekarang kita bahas dulu nih satu persatu. Bagaimana? Nah, menurut kalian sendiri, pertandingan antara Jerman versus Portugal ini gimana? Ya, pertandingan Portugal versus Jerman ini pertandingan yang seru buat fans netral. Karena pertandingan tadi tercipta 6 gol, 2 gol diantaranya yaitu gol bunuh diri berasal dari Portugal, dari Ruben Dias sama Guerreiro. Ini seru buat fans netral ini, maksudnya tidak mendukung siapapun, terutama di match ini. Jadi murni hanya untuk ingin melihat entertainnya saja dari pertandingan semalam. Semua yang nonton Euro ini tahu Portugal ini berbahaya dalam melakukan counter attack. Mereka punya pemain yang cepat, tambah dari gelandang Bruno Fernandes dan juga Bernardo Silva. Mereka bisa aja kapan aja melakukan crossing langsung ke depan, melakukan counter. Praktis memang Jerman yang akan mempunyai ball possession yang lebih banyak, karena memang seperti itulah Jerman. Terdapat perbedaan dari Jerman sebelumnya melawan Prancis dengan Jerman semalam. Mereka bermain lebih agresif,
Havertz bekerja lebih keras. Gosens bermain sangat bagus. Sampai di menit 15, Portugal melakukan counter attack lewat bola atas. Terjadilah gol 1-0. Namun, seperti yang saya bilang barusan, Jerman bermain berbeda, lebih agresif dari sebelumnya melawan Prancis. Dilihat dari sistem permainan Jerman, tidak ada masalah sama sekali. Di bawah pelatihnya, Joachim Löw, mereka bermain bagus selama bertahun-tahun. Dengan kembalinya Müller dan juga Hummels, dengan menambah kualitas timnya Jerman. Karena sebelumnya setelah 2 tahun ini, mereka nggak dipanggil masuk timnas. Match semalam, melawan Prancis, Hummels mendapat celaan mencetak bunuh diri, tapi sekarang terbukti dia bermain sangat solid di belakang. Tiba-tiba terjadilah itu gol bunuh diri 2 kali di waktu yang sangat singkat. Yang pertama di menit 35 dan juga di menit 39. Ini yang menjadi menarik. Portugal yang tadinya unggul 1-0 duluan harus bermain keluar lebih ofensif karena dalam keadaan yang tiba-tiba dalam 4 menit saja itu mereka tertinggal. Kedua negara ini tahu bahwa pertandingan ini krusial buat mereka, terutama untuk Jerman, karena di pertandingan pertama mereka udah kalah 1-0 dari Prancis. Sempat mencetak gol lebih dulu lewat gol kerennya Gosens, namun ternyata itu offside ya. Justru abis itu mereka tertinggal dari Portugal. Namun semua orang tahu Jerman is Jerman. Mereka punya fighting spirit yang luar biasa. Ditambah dengan 2 gol bunuh dirinya Portugal. Mereka semakin merasa bahwa mereka bisa untuk memenangkan pertandingan ini. Namun ya, akhirnya masuk gol lagi lah Kai Havertz, asis dari Gosens tadi. Skor 3-1. Gak lama kemudian, 10 menit gol lagi dicetak Gosens, skor jadi 4-1. Ya, saya rasa di sini udah game over lah di sini buat Portugal. Walaupun di menit 67 Diogo Jota cetak 1 gol, skor jadi 4-2. Tapi ya Jerman ini lagi main bagus banget. Mereka efektif, disiplin, fighting spirit tinggi, dan 3 back mereka di belakang, Rudiger, Hummels, Ginter main bagus semua. Terutama itu Gosens ya, mainnya keren banget. Buat saya dia man of the match di pertandingan ini, dan terbukti juga di akhir laga dia terpilih jadi man of the match. Oke, itu dia review pertandingan big match semalam Jerman melawan Portugal. Nah, sebetulnya kenapa saya bilang menjadi pembahasan terseru malam ini, karena hasil pertandingan Jerman melawan Portugal ini berpengaruh pada negara mana yang akan lolos ke fase berikutnya. Nah, sesuai dengan pembahasan kita yang ketiga pada malam ini, mengenai siapa yang akan lolos ke fase berikutnya dari grup F, karena grup ini juga diketahui menjadi grup neraka di Euro 2020 sekarang. Dan terdapat 3 negara kuat, yaitu Prancis, Jerman, dan Portugal. Dan kalau boleh jujur, ketiganya juga calon kuat kandidat juara di turnamen ini. Menurut narasumber sendiri itu bagaimana? Ini yang membuat grup F ini sangat seru. Karena setiap 3 negara besar ini akan saling bertemu masing-masing sebanyak 2 kali. Di awal fase grup, Prancis ketemu Jerman. Prancis menang 1-0. Kemarin, tanggal 19 Juni, Portugal ketemu Jerman. Jerman menang telak skor 2-4. Di sini yang saya bilang setiap negara besar di grup ini akan bertemu sebanyak 2 kali. Sekarang Jerman dan Prancis sedikit diuntungkan. Jerman udah 2 kali menghadapi tim besar. Hanya tinggal di laga terakhir fase grup mereka menghadapi Hungaria. Sedangkan keuntungan yang dimiliki Prancis, mereka punya poin terhadap di grup ini. Mereka punya poin terbanyak di grup ini. Praktis memang hanya berjarak 1 poin. Namun saya rasa itu tetap menjadi keunggulan nantinya. Sedangkan Portugal ini cenderung tidak memiliki keunggulan dari negara tadi ya. Karena di laga terakhir mereka masih harus berhadapan melawan Prancis. Dan Portugal ini memiliki poin yang sama dengan Jerman, sama-sama 3 poin. Namun seperti yang saya bilang tadi, Jerman tinggal menghadapi Hungaria aja di laga terakhirnya. Sedangkan Portugal masih harus ketemu Prancis. Ini yang menjadi seru. Masih ada 90 menit terakhir untuk dimainkan masing-masing negara. Namun, saya sedikit menjagokan Prancis dan Jerman yang lolos ke fase 16 besar. Ini murni karena keunggulan tadi yang udah dibahas. Oke, itu semua topik-topik menarik tentang sepak bola yang sudah banyak dibahas di kalangan penggemar, mulai dari
Pertama tadi tentang Tottenham yang sedang mencari pelatih baru, lalu laga big match antara Jerman dan Portugal, sampai akhirnya prediksi grup F di pertandingan Euro 2020 yang sedang berlangsung sekarang ya. Terima kasih Kak Marik FM dan Firjawan Ari telah meluangkan waktunya untuk memberikan pendapat kalian di lensa olahraga kali ini. Ya, silakan Bintang. Demikian info olahraga yang bisa disampaikan kali ini. Saya Bintang dan rekan saya Mutia beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan selamat malam.